Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa ya tekan lonceng. Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 82, Kaori, akhirnya dipersilahkan masuk, lalu, berjalanlah ia. Agak-agak gimana gitu, sedang Kenshin memerhatikannya sambil berdiri. Cuit-cuit nih, maklumlah, karena halaman luarnya sangat luas. Hingga jarak antar mereka cukup agak jauh. Sampai beberapa langkah, Kaori pun tiba. Ingat ya, mereka gak pakai pelukan. Kagak pakai cipika-cipiki. Awas nih kalau dibayangin gitu. Kemudian, Kaori pun mendekat, sambil membuka senyuman. Lalu ia menyapa, "Hei, pagi ya." Kenshin pun senyum pula, lalu ia berucap, "Pagi juga, Assalamualaikum." Kaori menjawab, "Waalaikumsalam." "Loh, Nonnya kok tahu sini? Apa gak kerja ya hari ini?" Kenshin bertanya. Kaori, yang masih berdiri itu menjawab, "Ia kemarin diberitahu alamatnya, oleh temannya yang namanya Iwan. Hari ini aku juga gak masuk kerja." "Oh gitu ya." Terlihat Kenshin masih berpikir bentar. Lewat beberapa detik, Kenshin masih saja terdiam. Nampak Kaori masih tersenyum. "Aduh Kenshin nih, lagi nervous apa gimana ya? Cewek ini kok gak dipersilahkan masuk?" Hingga Kaori yang malah bertanya, "Emangnya di sini aja ya?" Mendengar itu, Kenshin tiba-tiba sadar. "Oh maaf nih." Ia sambil tersenyum kecil, sampai lupa mempersilahkan Kaori. Kenshin lalu berucap, Sini, mari silakan masuk non." Kaori pun menjawab, "Di sini aja ya mas, enak bisa lihat pandangan luar. Bisa merasain angin pagi, juga bisa lihat burung itu. Lucu ya suaranya tadi, pintar juga dia, namanya siapa ya kalau boleh tahu?" Kaori mulai buka percakapan nih. Kenshin pun menjawab, "Oh burung itu namanya si Pipit non." Kaori pun lantas menyela, "Masnya jangan panggil non. Panggil nama aja gitu." Ehim, apa gak sekalian aja minta dipanggil Sai? Atau Beb gitu ya? Biar kedenger romantis." Kenshin pun menjawab, "Oh gitu ya non. Oh maaf Kaori maksudnya." Saat itu Kaori sudah duduk di teras. Kenshin lantas meminta izin. "Tunggu bentar ya Kaor." Wow, akhirnya Kenshin panggil nama juga nih. Lalu, ia melanjutkan, "Aku tinggal masuk dulu ya." Kaori menjawab, "Iya mas, silakan." Kaori tak tahu maksud Kenshin masuk ke dalam rumah. Ia hanya memperhatikan jalannya agak pelan, seperti tak seimbang. Maklum, ia memang masih belum sembuh. Di saat itu Kaori yang sendiri, sedang petugas tadi, sudah berada di pos jaga. Otomatis Kaori dengan pandangannya ia melihat sekelilingnya. Rumah ini nampak besar sekali. Di sebelah kanannya ada taman-taman. Di sebelah kiri tepat di depan, berhenti mobil putih yang tak asing baginya. Mobil mewah yang berlimited edition, berlogo nama Kenshin. Lalu, di tempatnya duduk saat ini, ada secangkir kopi, sebuah buku, dan juga HP jadul. Ia tak habis pikir, Kaori mengingat saat pertama ia bertemu cowok ini. Di sela bayangannya ke masa itu, tiba-tiba HP Kenshin berbunyi. Hingga beberapa kali, Kaori tak mengangkatnya. Rupanya ia hanya melihat nama penelpon itu. Terbaca sebuah nama, Ririn. Hingga suara HP itu berhenti, Kaori tetap tak menyentuhnya. Ya bisa dibilang mungkin dia menjaga privasi, menjaga adab bertamu, hingga ia tak mengangkatnya. Lalu, terdengar suara, memanggilnya dari belakang. "Permisi non Kaori." Kaori pun mendengar, lalu dilihatnya. Kenshin membawa lapak plastik, di atasnya ada secangkir minuman, dan juga makanan ringan. "Loh mas, kok repot gini sih kan sedang sakit?" Kenshin menjawab, "Enggak repot lah. Kan nonnya tamu di sini. Tapi ini kok masnya sendiri yang bikin dan nganterin ya? Emangnya, gak ada yang bantu buatin ya? Maksudnya pembantu rumah tangga gitu." "Duh Kaori ini udah dibikinin spesial malah tanya gitu. Sebel juga deh gua." Lalu Kenshin pun menjawab, "Loh, kan kalau di kantor yang bikin kan saya, nganterin pula." "Emangnya gak boleh ya?" Kaori menyahut, "Maksudnya bukan itu mas. Saya jadi merasa tidak enak nih."
Kemudian Kenshin bicara, kalau rasanya nggak enak kan tinggal dikomplain aja non, ntar aku bikinin lagi. Kok nyindir si masnya, masih ingat aja yang dulu, Kaori menjawabnya. Lagian udah dibilang panggil nama aku aja masih diulang lagi. Sebel deh, wah Kaori mulai manja nih. Sementara, Rena yang berada di kantor asuransi, dirinya pun mendapat kepastian jikalau perusahaannya akan mendapat ganti, termasuk biaya seluruh rawat inap karyawan yang kemarin. Dalam pikirnya saat itu, ia berencana akan bicara dengan Kenshin, ingin mengembalikan semua biaya yang sebelumnya ditanggung. Kebetulan banget nih, bisa dibuat bahan pembicaraan nanti. Lalu Kaori pun bertanya, masnya lagi sendiri ya? Kenshin menjawab, kan ini lagi sama kamu. Aduh, Kenshin mulai menggoda nih. Kaori bilang, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu mama ada ya, atau Nita adik kamu di mana? Cuit-cuit gitu. Kaori mau pendekatan kali. Lalu, Kenshin berujar, kalau mamanya saat ini lagi keluar check up sama ayah. Kalau Nita lagi sekolah. Oh gitu ya. Kemudian Kaori membuka sesuatu yang ia bawa. Lalu ia bicara, ini mas mau enggak ya? Sambil memberikan kotak plastik yang berisi makanan. Lalu ia bicara lagi. Itu mama yang buatin. Di sela hal tersebut, Kaori tiba-tiba bertanya. Oh ya, aku mau tanya boleh gak ya? Kenshin menjawab, boleh aja. Silakan, mau tanya apa nih? Kaori pun bicara, wanita yang bernama Ririn itu siapa ya? Ceweknya mas Kenshin ya? Kenshin pun menjawab, kok tanya Ririn, emangnya situ kenal? Loh, katanya kan tadi boleh bertanya, kok malah balik menanyakan, Kaori menyahutnya. Lalu, Kenshin pun menjelaskan, Ririn itu dulu teman sekolah. Tiba-tiba Kaori menyela, sambil bicara pelan. Oh CLBK ya? Kenshin bertanya, CLBK maksudnya apa itu non? Aku gak paham nih, Kenshin gak tahu bahasa gaul nih. Lalu Kaori menjawab, yaitu cinta lama bersemi kembali. Jarum jam sudah menginjak pukul 10 pagi. Kenshin dan Kaori terlihat masih duduk di teras itu. Hingga beberapa orang keluar dari pintu samping. Rupanya di sini banyak orang yang bekerja. Lantas Kaori pun bertanya, banyak juga ya yang kerja di sini. Tapi kok tadi masnya bikin minuman sendiri ya? Kenshin menjawab, kan kerjaan aku cleaning service. Masa bikin minuman sendiri enggak bisa, lagian kan udah biasa juga bikinin kamu. Aduh, Kenshin menggoda lagi nih. Kaori terasa malu, jadi lupa tuh dia sama Ririn. Waktu pun berjalan, tak terasa sudah mulai siang. Kaori pun akan izin pulang, dan Ririn bersiap akan datang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.